Bapa di dalam surga, berkatilah sehingga khotbah yang sulit ini boleh dimengerti oleh setiap orang yang hadir. Berilah kekuatan kepada kami untuk memahami rahasia keadaan pekerjaan Roh Kudus yang menormalisasikan interpersonal relationship di dalam universal. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita mulai berkhotbah tentang 7 penghakiman yang besar di dalam kitab suci, kita sudah bicara tentang penghakiman dari hati nurani. Kedua, kita bicara tentang penghakiman dari sosial. Ketiga, penghakiman dari pemerintah. Hari ini kita akan membicara tentang penghakiman diri melalui pekerjaan Roh Kudus yang menormalisasi hubungan pribadi di dalam alam semesta. Saya percaya hari ini yang dengar khotbah ini dapat bahagia besar. Dan yang mengerti khotbah ini mengerti inti yang paling tajam di dalam seluruh core kekristenan. Dan hari ini yang mengerti membuktikan engkau orang yang sangat pintar dan orang yang bukan orang biasa. Melalui pengertian khotbah hari ini, engkau masuk ke dalam kekristenan yang paling poros, yang paling penting. Sehingga seluruh pengertian kekristenan yang lain semua tercakup di dalam khotbah hari ini. The normalization of power of Holy Spirit for the interpersonal relationship in the universe. Jadi hubungan antara the Father, the Son, the Spirit, Christians, Satan, eternal world and temporal world all together will be comprised in today's meeting. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mengenai khotbah hari ini, mungkin selama 35 tahun saya sudah pernah bicara dari mimbar ini 4 kali, tapi tidak satu kali akan lebih jelas dari hari ini. Khusus difokuskan tentang bagaimana kesadaran dari Roh Kudus untuk membuat kita menghakimi diri sendiri. The self-judgment caused by the work of Holy Spirit in the hearts of unbeliever, and this will cause them to become a true believer, because Holy Spirit is the one who practiced the salvation of Jesus Christ after he accomplished on the cross, and Holy Spirit to do work like this to normalize people before God. Saudara-saudara, saya khotbah salah satu bagian yang paling penting dari Injil Yohanes pasal 16. Kita mau membaca dari ayat 8 sampai ayat ke-11. Mari kita membaca bersama-sama Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Sudah mendapatkan, mari kita bersuara bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ke ayat ke-11. Mari kita semua buka suara membaca. Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Semua membaca bersama-sama. Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bagi saya, ini bagian yang paling sulit dijelaskan, paling sulit dimengerti.
Itu sebab saya berkata, jikalau hari ini engkau ngerti khotbah ini, engkau sudah masuk ke dalam poros yang paling dalam, yang paling rahasia di dalam seluruh kepercayaan kekristenan. The core and the deepest understanding of Christian message in the whole Bible consisted in these 4 verses. Yesus berkata, dan kalau ia datang. Siapa ini ia? Roh Kudus. Yesus sudah datang dan Yesus mengirim yang lain datang lagi. Ia, Roh Kudus. Kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakimkan. Insyafkan dunia. Apa itu arti dunia? Di dalam pasal 16 ada kamu, itu orang Kristen. Ada dunia, itu orang belum percaya. Jadi Roh Kudus datang untuk menginsyafkan orang berdosa yang belum percaya Tuhan tentang 3 hal. Pertama, tentang dosa. Kedua, tentang kebenaran keadilan di kayu sune. Ketiga, tentang the judgment of the Satan, the evil one, yaitu penghakiman terhadap setan. 3 ayat yang menjelaskan, ayat 8, ayat 9, ayat 10 tentang apa artinya dosa, kebenaran keadilan, dan apa artinya penghakiman terhadap setan, membawa kita mengetahui apa? Hubungan antar pribadi dengan pribadi yang berada di dalam seluruh alam semesta. These 3 verses cause us to understand the interpersonal relationship in the universe by the awakening of Holy Spirit to give understanding and to give condemnation for people who unbelieve and for people who are still living in sin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami dan berilah kesadaran kepada kami, keinsyafan kepada kami seperti apa yang tertulis di dalam janji Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 8 sampai 11. Berilah kekuatan kepada hamba-Mu, berilah pengertian, kesadaran, ingatan dan keinsyafan yang jernih sehingga kami semua boleh dibawa masuk ke dalam rahasia dan ke dalam poros Injil yang terdalam. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami sudah khotbah tentang hati nurani mewakili Tuhan menjadi hakim untuk menghakimi, menghukum kita. Kita juga membicarakan tentang masyarakat dipakai Tuhan untuk menilai dan untuk menentukan, memberikan kritik, condemnation dan memberikan penghakiman terhadap orang Kristen. Dan kita membicarakan tentang penghakiman yang ketiga yang dikerjakan oleh Tuhan, yaitu melalui mandat yang diberikan pemerintah sehingga pemerintah menghakimi dosa manusia. Hari ini kita tidak bicara hati nurani. Kita tidak bicara tentang masyarakat. Kita tidak lagi bicara pemerintah. Kita bicara orang berdosa bisa membuat sendiri, dihakimi oleh sendiri melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini ada penghakiman yang tidak terlalu jelas, tetapi di dalam beberapa ayat tadi sangat penting sekali. Manusia sendiri menghakimi manusia. Barang siapa yang bisa menghakimi diri sendiri, dia akan lebih cepat terlepas daripada kuasa dosa yang mencengkeram, kuasa dosa yang membelenggu, kuasa dosa yang membius dan menipu dia. Barang siapa yang bisa sadar kesadaran yang mengatakan saya berdosa, orang itu mempunyai pengharapan menjadi orang suci di hadapan Tuhan Allah. Kenapa dunia begitu rusak? Karena yang berdosa tidak sadar dosa. Yang berdosa tidak sadar kesalahan. Mereka dengan kaku, dengan memuaskan diri, dengan menipu diri, terus hidup di dalam dosa sampai akhirnya
dibinasakan oleh Tuhan. Berbahagialah orang berdosa yang mengaku dosa karena ada kesadaran, sehingga dia terlepas daripada belenggu, penipuan dan bius daripada dosa yang telah mengikat dia. Tetapi bagaimanakah ada kemungkinan orang berdosa mengerti dosa sendiri? Bagaimanakah ada kemungkinan manusia sadar dia sendiri bersalah? Kecuali kekuatan dari atas yang membantu orang berdosa mengaku. Di dalam hal ini 4 ayat tadi tidak bicara tentang keselamatan. 4 ayat tadi tidak bicara tentang karya Roh Kudus. Tetapi 4 ayat pasal 16, 8, 9, 10, 11 semua telah bicarakan pekerjaan Roh Kudus untuk menghadirkan di dalam hati orang yang tidak percaya, orang bukan Kristen, dan memberikan keinsyafan kepada mereka, dan akhirnya sadar 3 hal. Setelah sadar, menegur sendiri, menghakimi sendiri, mengkritik sendiri, dan memberikan judgment kepada sifat dosa, sifat kebenaran, dan sifat penghakiman yang terbesar, Allah menghakimi setan. Ini 3 hal terjadi untuk menormalisasikan, to normalize the wrong and the only broken of the relationship in the universe, the relationship between sinners and Christ. The first, the relationship between Christ and Father. The second, the relationship between Father and Satan. The third. Altogether, what is the meaning of my existence and my relationship in the universe, together with Christ and together with Christ and God the Father, together with God the Father and the Satan in surrounding of us. And how can we understand that? Ini ayatnya. The normalization of relationship in the universe. This is the message from this passage. John 16, 8, 9, 10, 11. Nowhere in the Bible talk about Holy Spirit as important as the John 14, 15, 16. These 3 chapters are all comes out from one mouth of God Himself, not through prophets, not through other disciples, but Christ Himself give up the teaching of the Holy Spirit. This is the only 3 chapters, 14, 15, 16. Christ teach Christians about who is Holy Spirit, what is work of the Holy Spirit. Hanya mulut Yesus yang membicara tentang pengajaran Roh Kudus, siapakah dia, apakah pekerjaannya. Tidak ada ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama sepenting ini. Tidak ada kalimat-kalimat di Perjanjian Baru setaraf ini. Karena profet dipakai, rasul dipakai oleh siapa? Oleh Yesus. Tetapi ini 3 pasal Yesus sendiri berkata dan mengajar tentang Holy Spirit. Saudara-saudara, biasanya kita mengetahui Yesus yang menyelamatkan orang berdosa. Tetapi jangan lupa, semua pekerjaan Kristus untuk mentransformasi orang berdosa menjadi orang suci, orang binasa menjadi orang diselamatkan, anak setan menjadi anak Allah. Ini semua adalah dikerjakan oleh Kristus melalui Roh Kudus. Tanpa Allah yang mempersiapkan keselamatan, tidak ada penebusan di dalam sejarah. Tanpa Kristus yang inkarnasi dan mati di atas kayu salib, tidak ada keselamatan yang digenapi. Tanpa Roh Kudus yang memperkenalkan Kristus, mentinggikan Kristus, bersaksi bagi Kristus, tidak ada orang bisa mendapatkan pekerjaan penebusan dari Kristus. Itu sebab Holy Spirit is the key to understand Christ, bring us to the Son. And the Son is the key to bring us to Father.
And Father is the one who sent Son and who sent Holy Spirit to this world. Allah memberikan Yesus ke dalam dunia menjadi hadiah terbesar dari Sang Pencipta kepada manusia yang dicipta menurut peta dan teladannya. Jadi Yesus Kristus adalah hadiah yang terbesar Tuhan berikan kepada umat manusia. Tetapi Roh Kudus adalah hadiah yang paling besar Allah berikan kepada gereja. The greatest gift for this world is by giving the Son incarnated to the world. The greatest gift for the church is by sending Holy Spirit to be illuminator and to be the interpreter of Jesus Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah Bapa mengasihi isi dunia sehingga dikarunia anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui Kristus kita diselamatkan. Tapi bagaimana bisa mengenal Kristus? Bagaimana bisa menerima Yesus? Bagaimana bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan? Alkitab berkata, tanpa pekerjaan gerakan Roh Kudus, tidak ada satu orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mereka yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan dengan salah mengerti, dengan interpretasi yang salah, misinterpretasi, cause them to go to hell and perish. Orang yang salah mengerti Kristus itu akan binasa, masuk neraka. Karena Yesus berkata, jangan kira engkau kalau panggil saya Tuhan, Tuhan, engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah yang kekal, mereka yang satu-satunya macam orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, itu sebab kuncinya banyak. The master key to understand Christ is Holy Spirit. The master key to enter into the kingdom of God is Jesus Christ. The Holy Father sent the Holy Son to be the mediator, to incarnate, to become God and also man totally, to be the only Savior, the only mediator between God and man. This is the key, the master key of salvation, master key of entering into the kingdom of God. Tetapi untuk mengenal Kristus ada master key yang lain melalui Holy Spirit. Dan ayat ini mempunyai tempat di mana Allah dan orang berdosa bagaimana bisa kontak dari orang berdosa bisa menjadi orang suci melalui Kristus yang dikenal di dalam rekomendasi Holy Spirit. Saudara-saudara, Roh Kudus itu penting, tapi yang mengerti Roh Kudus terlalu sedikit. Gereja yang pakai nama Roh Kudus bikin gereja kelihatan sangat penting, sangat mengerti. Tapi semua salah mengerti. Semua salah interpretasi. Jadi yang disebut Roh Kudus di dalam mereka ada roh kemakmuran, roh bahagia, roh kekayaan, roh rakus. Itu semua makin bicara tentang Roh Kudus. Makin jauh dari kehendak Tuhan. Makin kira mereka mengerti Roh Kudus. Makin menerima roh setan yang bekerja di dalam gereja-gereja yang salah itu. Kita adalah orang reform, kita begitu hati-hati dan begitu ketat memelihara semua prinsip Alkitab. Kita tidak sembarangan menyebut Roh Kudus, tidak sembarangan mengaku Roh Kudus, tidak sembarangan menerima yang dikatakan itu Roh Kudus. Sehingga kita tidak tertipu dan kita mesti hati-hati, jangan sombong sehingga kita tidak jatuh di dalam jurang yang lebih menakutkan, di dalam bahaya yang lebih besar. Yesus berkata, kalau Ia datang, if He comes, who is the one who come to this world? Holy Spirit. When Holy Spirit come, He will cause you to rebuke yourself, to understand, to conscious about three things. Roh Kudus kalau datang membuat orang berdosa sadar, insyaf dan menegur diri di dalam tiga hal. Pertama, to rebuke yourself because of sin
Kedua, to rebuke yourself because of righteousness. Ketiga, to rebuke yourself because the Satan, the Lord, the King, the God of this world have been condemned. Nah saudara, ini 3 ayat yang begitu misterius, yang begitu sulit, yang begitu kiasan, sangat tidak konkret, sangat kurang bisa kita paham dengan pengertian kita yang dangkal. It is so difficult to be understood by our shallow understanding, our shallow logics. What is the reason? If Holy Spirit come to cause me rebuke myself of sin, what sin? Adultery? No. Gambling? No. Covetous? No. Any kind of deception? No. Nothing about the detail of sin is mentioned here. Di sini tidak bicara tentang dosa apa. Lalu Roh Kudus datang meyakinkan saya tentang dosa. Dosa apa? Tidak ditulis. Jadi saya berdosakah? Saya juga tidak sadar. Justru saya tidak sadar saya orang berdosa. Maka saya terus menerus ditipu oleh dosa. Saya terus menerus kecimpung di dalam dosa. Saya terus menerus tidak lepas diri dari dosa. Karena saya tidak sadar itu dosa. Maka Roh Kudus akan menyadarkan. Holy Spirit cause you to realize, to understand, to awaken and understand what is sin. But what is sin? Apa itu dosa? Tidak dikatakan. Mas saudara mesti mengerti. Di sini engkau harus sadar dan harus tegur diri bahwa engkau sudah berdosa. Karena apa? Karena engkau tidak percaya Yesus. Doh, percaya Yesus, tidak percaya Yesus, itu kan hak asasi manusia. To believe or not to believe Jesus is my own will, my own freedom. It is human right. No one should interfere. No one should occupy, and no one should influence my will. That is my will, want to believe Jesus, or I do not want to believe Jesus. My freedom. Please do not interrupt. Tapi Alkitab no. Your sin is because you do not believe in Jesus. No. Do not believe in Jesus is a sin. How can I understand that? Sin. Why? It's because I do not believe in Jesus. Believe or not to believe, that is my will. That's my freedom. That's my human right. Nothing you can say I am committing sin in this choice. Apa saya pilih tidak percaya Yesus itu dosa besar? Alkitab bilang iya. Inilah dosa di atas segala dosa. Ini dosa di dalam segala dosa. Ini dosa yang membawai fondasi dari segala dosa. Because you do not believe in Christ. Why I cannot believe or other religious founder to be my Lord, to be my master, to be my leader. Bible says no, you commit sin because you do not believe in Jesus Christ. How can I understand? Bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak percaya Tuhan itu dosa paling besar? Ini ayat dan muncul di lain tempat. Di seluruh perjanjian baru, bahkan seluruh perjanjian lama, tidak ada satu ayat mengatakan yang tidak percaya Yesus itu dosa paling besar. Hanya di ayat ini. Kita mau memberikan penjelasan dengan engkau boleh tuntas mengerti kenapa tidak percaya Yesus itu dosa paling besar. Saya ambil satu umpama, kalau hari ini ada satu orang, misalnya saya ambil contoh Ivan Kristiono, silakan naik. Dia datang ke rumah saya. Dia kata, Stephen Tong, hari ini saya mengunjungi engkau. Saya bilang, welcome. You are my good friend. You are my good co-worker. You are my assistant pastor, which is so good, and I delight you so much. Welcome to my house. Would you please drink? This is water for you. Yeah, but I'm sorry, I don't drink the water. Oh, you don't drink water? Okay, I change. I give him Coca-Cola. He say again, I do not want Coca-Cola. Oh, okay. I change into Sprite. Now, please drink the Sprite. I don't drink Sprite.
Saya kasih tahu lagi. Now you have coffee. No. I don't drink coffee. Thank you very much. I don't drink coffee. I ask you, why you don't drink everything I offer? You want tea? I give him tea. He said, no, I don't drink tea. So now I am doubting him. Why this man? Why today he doesn't want everything I offer? So I asked him, would you please honestly tell me why you don't drink all this? Can you answer now? You don't know how to answer. You say, because I'm not thirsty. But the day I invite him to drink, that day he is very thirsty. So it is not reason to say I'm not thirsty, except he is telling a lie. Are you thirsty? Yes, I am very thirsty. Minum? No. Would you please tell me the truth why you do not drink? He said, because I don't believe your motivation. You ask me to drink this, drink that, drink Coca-Cola, drink Sapalela, drink everything, because you want to poison me. When you speak out the true word from his heart, what is my reaction? Sekarang jawab saya. Kalau dia bilang, saya dah minum ini, saya dah minum itu, karena saya tahu you pasti hari ini mau bikin mati saya dengan racun yang ada dimakan minuman. Saudara-saudara, waktu mengatakan kalimat saya tidak percaya, you kasih saya minuman bukan mau bikin saya dah haus, mau bikin saya mati. Waktu saya dengar kalimat itu, saya mau tanya, saya sakit hati tidak? Jawab. Sakit tak? Kalau saya sungguh-sungguh kawannya, saya sungguh baik terhadap dia, saya tidak ada motivasi yang jelek, kalimat itu menjadi penghujatan terhadap saya. Betul tak? Kalimat itu menjadi penghinaan terhadap saya. Betul tidak? Kalimat itu menjadi sesuatu penghinaan, penolakan, dan pengertian yang salah untuk menilai saya. Dan saya bilang, I'm sorry. Please go home. Get out from my house. Because you have already blasphemed me and you also have misunderstood me. Saya usir dia pergi. Nah, kenapa diusir? Karena dia telah berbuat satu kejahatan yang besar untuk memputarbalikkan saya punya kejujuran. Ngerti tak? Itu sebab di dalam First John chapter 1, if you say you are not sinning, if you confess you have no sin, you make God a liar. Nah, that is a sin. Saudara-saudara, manusia tidak berdosa zina atau berdosa zina itu dosa. Tapi manusia dosa terbesar bukan berzina, bukan karena berjudi, bukan karena tamak, bukan karena curang, bukan karena tipu, bukan karena berkelahi, bukan karena benci, karena menjadikan Tuhan Allah itu pendusta. When you make God a liar, you commit sin bigger than you commit adultery, or you are sinning in your gambling or in your other kind of wrongdoing in this world. Itu dosa besar. Inilah yang Roh Kudus berkata, no, you don't say God is cheating you. You don't say God is lying at you. Because when you say this is committing sin to God. When you say, Jesus, I don't believe, because you are not saving me, you have caused me to be died. When you say this, you blaspheme your God. You disbelieve your Christ. Itu dah dosa. Thank you very much. Saudara-saudara. Jadi kenapa Roh Kudus mengatakan kamu berdosa? Kamu harus mengaku dosa. Dan dosamu bukan berzina, berjudi, atau rakus, atau tamak, atau dosa yang lain. Dosa adalah kamu tidak percaya kepada Kristus. Maka di sini katakan Roh Kudus datang menginsyafkan. Roh Kudus datang mengakibatkan kita menegur diri karena dosa. Kenapa? Karena kita tidak percaya Yesus. For those people who do not believe in Jesus, they commit the greatest sin in the universe. They against their Father, against their Creator, against their Savior by unbelief. Karena tidak percaya kepada Yesus.
Inilah dosa paling besar. Ini bukan soal tentang freedom of speech, freedom of belief, freedom of religion. This is because you had committed sin by misunderstanding God, by blasphemy to Him. Kamu menghujat Tuhan, kamu salah mengerti, dan kamu telah menghakimi Tuhan. Yang jujur, kamu kira dia bohong. Yang hati baik, kamu kira dia mau meracuni kamu. Yang tidak berdosa dianggap salah. Ini dosa paling besar. Dosa paling menakutkan, yaitu tidak percaya kepada Kristus. Apa salahnya Kristus? Mengapa kita harus tolak dia? Apa salahnya Yesus? Sehingga kita harus tidak percaya kepada dia. Maka Yesus bilang, Roh Kudus kalau datang akan bikin engkau menegur diri sendiri. Karena engkau tidak percaya kepada aku. Mari kita sadar. Mari kita mengerti. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini dosa. Lebih besar daripada dosa membunuh, berzina, dosa berjudi, dosa memperkosa dan yang lain. Semua dosa lain bisa diampuni. Karena Yesus penebus masih berkuasa menyembuhkan engkau. Tetapi kalau engkau tidak percaya Yesus, bagaimana engkau bisa menerima penebusan Yesus? Tidak mungkin. If you don't believe in Christ, you will never accept and open your heart to receive Christ as your Savior, to heal you and to save you from sin. That is the reason. To not believe in Jesus is the greatest sin above all sins. Jikalau engkau sakit kanker, sudah mau mati, lalu engkau tidak ada pengharapan, saya datang membawa obat. Ini bikin kankermu berhenti, bikin engkau bisa tidak usah mati, bikin engkau disembuhkan. Engkau lihat obat ini. Ini kecilnya seperti ini bisa menyembuhkan saya. Aku tidak percaya. Waktu engkau tidak percaya, engkau buang obat ini. Obat satu-satunya bisa menyembuhkan engkau, buang. Sesudah engkau buang, engkau bilang, saya mau kebebasan, saya tidak mau percaya mau apa. Saya mau lihat lu mau apa sama gua. Jangan bilang lu mau apa sama gua. Tahukah, tanpa obat engkau pasti mati. Bukan obat itu yang bikin engkau mati. Obat itu yang bikin engkau tak usah mati. Tapi yang satu-satunya mampu membuat tidak mati, engkau buang. Berarti engkau membuang hidupmu sendiri. Engkau membuang kesempatan sendiri. Engkau buang pengharapan engkau satu-satunya. Setelah dibuang, engkau pasti mati. Tidak bisa mempersalahkan. Kenapa Yesus tidak selamatkan saya? Karena you punya tidak percaya, bikin you tidak bisa diselamatkan. You punya pentolakan kepada Yesus, tidak percaya kepada dia, bikin darah dia tidak bisa membersihkan dosa. Ini poin pertama. Ayat ke-8. Roh Kudus datang menegur kita supaya kita menegur diri, kita menghakimi diri di dalam 3 hal: dosa, kebenaran, dan penghakiman. Engkau menegur dosamu sendiri karena engkau tidak percaya Yesus. Tidak percaya Yesus itu dosa kah? Itu dosa. Bukan saja dosa, dosa paling penting, dosa paling pokok, dosa kunci yang paling besar, dosa yang menjadi fondasi semua dosa. Engkau mulai ngerti, oh gitu. Kalau begitu saya tidak percaya Yesus, saya sangat salah. Saya minta pengampunan dari Tuhan. Saya kenapa tidak percaya Yesus? Saya mau bertobat. Di situ normalisasi antara pribadimu dengan pribadi Kristus terjadi. The normalization of the relationship between you and the only Savior now is being done by Holy Spirit. And you scold yourself. You rebuke yourself. And you become so regret of why you don't believe in Jesus. Ini unsur pertama. You rebuke yourself because of righteousness. What the reason? Because you are not righteous? Or because somebody righteous you don't believe? No.
because Christ go back to heaven. Christ return to heaven, it means return to his original place. Yesus kembali kepada Bapa, berarti dia dikirim dari surga ke dunia. Setelah selesai tugas, dia kembali kepada Bapa. The coming from the Father and return to the Father. Two-way traffic, come and return to, from God and return to God. This two-way traffic is the traffic of salvation. This two-way traffic, it means the salvation is from God and for God. Injil, keselamatan dari Allah yang kirim Yesus. Yesus yang datang ke dunia untuk menanggung dosa, untuk menerima hukuman, untuk disiksa dan untuk menderita. Sesudah itu masuk ke dalam kebenaran dan masuk ke dalam kemuliaan after passion, after bitterness, after punished, after died on the cross, after the suffering, he returned and regained the glory. Death, resurrection, incarnation, ascension, come from the Father, return to the Father. This is the journey of the two-way traffic to accomplish the salvation of God. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus datang ke dunia dan Yesus kembali kepada Bapa. Jikalau tidak datang, tidak ada pengantara. Jikalau Yesus tidak datang, tidak ada inkarnasi. Jikalau tidak ada inkarnasi, tidak ada seorang juru selamat yang mempunyai sifat ilahi dan sifat manusia. If Jesus didn't incarnate, there is no possibility to have one person with the two nature as God and as a man, and combined together, this caused Christ to be the only Savior, the only mediator between God and man. If Christ is God and not man, he cannot replace us to be hung on the cross. If Jesus Christ is a man and not God, he has no power to release us from the power of sin, Satan, and death. And if he doesn't have the power like this, there's no salvation be done by him and no people being safe from the hands of the Satan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus datang menyatakan cinta Tuhan ke dunia. Yesus pergi membuktikan dia tak pernah berbuat dosa sehingga dia boleh kembali. Dengar kalimat ini baik. Jikalau Yesus dari surga ke dunia 33 tahun setengah pernah berbuat dosa, dia tak boleh pulang. Jikalau Yesus dari surga ke bumi, dia pernah dicobai setan, dia digoda iblis, dan dia jatuh di dalam dosa, even 1 second. Kalau Yesus pernah berdosa 1 detik saja, dia sudah tidak boleh pulang ke surga. Membuktikan dia sama-sama kita. Dia orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, karena dia turun ke dunia, berada di tengah-tengah lingkungan berdosa, saban hari dicobai oleh iblis, diberikan segala macam pencobaan yang menimbulkan birahinya, menimbulkan nafsunya supaya dia jatuh di dalam dosa. Tapi Yesus tolak. Yesus tidak pernah jatuh di dalam dosa 1 detik pun. Itu sebab yang suci mutlak, yang sempurna tidak berdosa, berkata, Father, I come home to see you with my righteousness, sinful nature, to be accepted, to delight you forever and ever. Yesus tidak berdosa, maka Yesus bila pulang. Yesus tidak berdosa, Yesus boleh kembali kepada Bapa. Ini yang dicatat. You should rebuke yourself because of sin, because you don't believe in me. You should rebuke yourself because of righteousness, because I return to Father. Sudah mengetahui ada satu mitos Greka tentang yang disebut Cupid and Psyche. Cupido
yang senang, suci, bahagia, penuh cinta kasih, disuruh turun ke dunia. But I warn you, when you go down to the earth, you must not touch any beautiful lady. You must not kiss any beautiful woman, even though so attractive, so beautiful, so touching your heart. Do not kiss anyone. If you kiss any physical mortal body of a lady, you cannot return to heaven. So Cupido come down. Waktu Cupido turun keliling di dunia. Wah, dia muda, ganteng, sehat, sangat sempurna. Lalu dia melihat ada seorang wanita namanya Psyche sedang tidur. Waktu dia dekat, aduh, cantiknya, eloknya, begitu sangat menarik. Dia lihat-lihat, wah, perempuan kayak gini cantik, di mana saya bisa dapat? Saya selama ini tidak pernah lihat orang cantik seperti ini. Inilah perempuan idaman saya. Inilah perempuan mimpi saya. Saya sangat cinta dia. Birahinya mulai bertumbuh. Cintanya begitu besar. Maka dia pegang perempuan itu dan dia tundukkan kepala, mencium dia. Setelah cium, dia tidak ada lagi hak dan tidak bisa pulang ke surga. Bagaimana? Dia forever and ever lost his deity, his right to return to heaven. Dia setelah cium perempuan itu, dia sudah rusak. Dia sudah menjadi mortal body. Dia tidak bisa lagi mempunyai sifat dewa yang tidak mati. Dia langsung akan mati sebagai orang dunia. Di dalam sejarah mitos Greka ada dua. Satu Apollo and Daphne. Satu lagi ada Cupido and Psyche. Dua-duanya sama. Jangan cium dia. Jangan pegang dia. Jangan sentuh dia. Karena engkau dewa, dia manusia. Begitu sentuh, hilanglah sifat dewamu. Begitu engkau cium, hilanglah hak kembali ke surga. Begitu engkau memegang dia, engkau menjadi mortal man, engkau akan binasa. Saudara-saudara, ini cerita Greka, ini mitos. Tapi Yesus Kristus sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. I send you to the earth. I send you down to the people, to man and woman which I created after my image and likeness. Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menjadi juru selamat. Waktu engkau ke dalam dunia, engkau jangan berdosa. Kalau engkau berdosa, engkau kehilangan kuasa menyelamatkan orang lain. Engkau kalau berdosa, engkau tidak lagi menjadi orang suci. Engkau kalau berdosa, engkau tidak boleh kembali melihat saya. Yesus dikirim. Setelah Yesus inkarnasi menjadi bayi, umur 12 pergi ke bait Allah. Umur 30 dibaptiskan oleh pembaptis Yohanes. 3,5 tahun dia menjadi manusia. Alkitab berkata, setan datang mencoba Yesus, menggoda dia. Ayo, jadikan roti dengan batu ini. Penggodaan pertama materi, penggodaan kedua mata, melihatlah segala sesuatu. Penggodaan ketiga kuasa ilahi. Engkau jatuh dari bait Allah, engkau akan diselamatkan. Tapi Yesus bilang, nyala setan, aku menjalankan kehendak Tuhan Allah. Puji Tuhan, Yesus tidak seperti Cupido. Yesus tidak seperti Apollo dan Daphne. Dia menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh menjaga kesucian 33,5 tahun tanpa satu detik digoda oleh iblis, tanpa satu detik jatuh di dalam dosa, tanpa satu detik kompromi dengan birahi dan keinginan seks, keinginan mulut, keinginan mata, keinginan kebanggaan, kecongkakan. Dia sama sekali menang. Dan Alkitab mengatakan, sementara setan meninggalkan dia. Berarti setan akan terus datang kembali menggodai dia. Terus menggodai dia.
33 tahun setengah. Saya tanya, gampangkah kita mengalahkan tubuh kita? Gampangkah kita mengatasi godaan dari iblis? 33 tahun setengah, 1 detik pun tidak jatuh di dalam dosa. Kita semua tidak mungkin. Tapi Yesus mencapai. Itu sebab waktu dia pulang ke surga, Alkitab mengatakan, open the gate, open the door, the gates of eternity. Welcome the conquering king from the warfare. Now return to heaven. Ini dicatat di Mazmur 24. Return, welcome, because he's the one who is conquering others and the enemy in the warfield, and let him return. When Jesus returned to heaven, God the Father welcomed him with all the millions of angels open their hand. Let the Son of God return to the kingdom of heaven forever and ever. Inilah yang kedua. Mengkritik, menegur diri karena dosa, sebab engkau tidak percaya kepada Yesus. Menegur diri karena kebenaran, karena Yesus kembali ke surga. Ketiga, menegur diri karena setan, raja dunia, sudah dihakimi oleh Allah. Kita selalu konsep salah. Kita selalu menganggap Yesus yang benar itu ada berdosa, maka dipaku di atas kayu salib. Kita selalu menganggap kita yang berdosa benar, maka kita tak usah percaya Yesus. Misunderstanding of you yourself, of Jesus Christ, of the relationship between Christ and God the Father, of the relationship between Christ and you, the sinner. Semua terbalik. Lalu Roh Kudus membalikkan. Normalization done by Holy Spirit to make sinner conscious that he is a sinner, to make sinner understand Christ is sinless, to make sinner understand the righteous Christ is the only one who can return to the Father, to understand Satan must be condemned. Ini relasi yang ketiga diputar balikan oleh Roh Kudus, yaitu kita baru tahu setan harus dihakimi karena dia adalah benih daripada ular. Yesus ada benih dari perempuan. The seed of the woman is the incarnate Christ, the sinless Savior. The seed of Satan is a beautified false angel, cause us to commit sin. Itu sudah dihakimi. Alkitab berkata setan sudah dihakimi. Setan sekarang tidak berkuasa untuk mengatur seluruh alam semesta, dan dia hanya tunggu dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama dengan nabi palsu, bersama-sama dengan guru palsu. 3 in 1. Setan, nabi palsu, guru palsu akan dimasukkan ke neraka menderita selama-lamanya. Apakah engkau sudah lihat? Apakah engkau lihat dunia sekarang di bawah setan dan tidak ada pengharapan? Karena apa? Di bawah tangan iblis, seluruh dunia dicengkeram di bawahnya. Menurut 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. The whole world is under the hand of the evil one, Satan. But the Satan is under condemnation of God. Setan telah diadili. Setan telah dihakimi oleh Tuhan. Apakah orang Kristen melihat? Engkau melihat engkau bersalah kepada Kristus karena tidak percaya kepada dia. Engkau melihat engkau salah mengerti Kristus, tidak tahu dia sudah naik ke surga karena dia suci, karena dia benar, maka dia boleh kembali kepada Bapa. Engkau salah mengerti, engkau kira setan yang paling berkuasa, padahal setan sudah dihakimi, sudah ditetapkan harus masuk neraka. Waktu orang Kristen mengerti semua ini, berarti relationship between you and Father, you and Son, you and Holy Spirit, you and the Word, you and Satan all become normalized. Normalization can only be done by Holy Spirit. Otherwise, you will always be in chaos, always in wrong understanding, wrong position, wrong estimation, and you have make chaos and make ruin of the relationship between you and God, you and Son, you and Holy Spirit, you and Satan.
Kita hidup di dalam relasi yang kacau. Kita hidup di dalam relasi yang salah. Kita tidak mengerti siapa Kristus. Kita anggap dia orang berdosa, padahal dia yang suci. Kita tidak tahu kalau kita berdosa. Kita anggap kita benar, padahal kita harus binasa. Menjadi kembali semua normal, tanggapan normal, kepercayaan beres, semua dinormalisasi hanya oleh Roh Kudus. Kita bersyukur Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, saya tahu saya salah karena saya tidak percaya Yesus. Melalui Roh Kudus saya tahu saya salah, anggap Yesus najis, tetapi dia suci masuk surga. Melalui Roh Kudus saya tahu saya salah, saya kira setan mengkuasai, merajalela, memberi berkat supaya saya boleh kaya. Saya baru tahu dia sudah dihakimi. Dia sudah berada di dalam tangan Allah yang akan membinasakan dia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini khotbah penting untuk bikin engkau memegang kunci master, mengerti seluruh kekristenan. Hari ini engkau sudah mengerti, imanmu akan menjadi teguh dan tidak lagi menjadi orang Kristen yang ngawur, yang kabur, yang tidak jelas, dan akhirnya hidup di dalam kesembarangan. Saya akan berhenti khotbah di sini. Mari kita membaca sekali lagi Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11. Mari kita berdiri, kita membaca dengan serius, berdiri membaca 4 ayat ini. Yohanes pasal ke-16, mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Mari kita membaca bersama-sama. Semua 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Akan dosa, sebab engkau tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa. Akan penghukuman, karena raja dunia ini sudah dihakimi oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, demikian dahsyat firman-Mu, demikian mendalam dan begitu misterius, supaya kami mengerti rahasia di atas segala rahasia, mengerti iman yang sesungguhnya, mengerti Kristus yang benar, dan mengerti fajar, nasib iblis akan dibinasakan. Pimpinlah kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti rahasia semua, dan dijadikan kami orang yang berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita semua tenang sejenak. Kita merenungkan apa yang kita dengar, dan kita bersyukur kepada apa yang kita imani. Kita semua tenang sejenak. Barang siapa berkata, hari ini Roh Kudus telah membuka pikiranku, telah mencelikkan mataku, dan aku mengerti tentang hubungan relasi antara pribadi di dalam alam semesta. Saya bersyukur kepada Tuhan. Orang yang disadari dan hari ini mengerti secara mendalam tentang firman Tuhan ini,
yang berkata, saya berterima kasih kepada Tuhan atas pengertian pagi ini. Coba angkat tangan saudara. Siapa berkata, saya sadar, saya mengerti khotbah hari ini begitu penting, saya disadarkan oleh Tuhan. Angkat tangan saudara, siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tetap berdiri dan saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, doa bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kami hidup di dalam kebohongan dan tipuan iblis. Tetapi Roh Kudus telah berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kami, menginsyafkan kami siapakah Kristus. Dan ketika ia tergantung di atas kayu salib, Kristuslah pemenangnya. Dan segala dusta dan tipu daya setan dihancurkan. Bahwa Tuhan Yesus yang menang, yang naik ke surga. Dan iblis dihukum mendapatkan tempat yang semestinya. Kami bersyukur dan biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa boleh mengingatkan kami untuk terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa bekerja. Kami boleh rajin penginjilan karena kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menginsyafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.